Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Boom, bang. Suara gemuruh berlanjut selama lebih dari 3 jam. Sebelum fajar, pastikan untuk menerobos area sekte King Yun. Penguasa istana pertama Zheng yang sedikit tidak sabar, dan suaranya bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Ya, segera setelah perintahnya, langit gemetar, membuatnya tiba-tiba melihat ke samping. Di sana, tiba-tiba muncul panah Dewa Petir Gelap, membawa lubang penghancur, kekuatannya sangat kuat, dan kecepatannya terlalu cepat untuk membuat orang bereaksi. Siapa? Penguasa aula pertama Sekte Zeknyang tiba-tiba berteriak, melambaikan tombaknya dengan keras, dan meledakkan panah Dewa Petir dengan tombak. Aku meremehkanmu. Di puncak gunung, Ye Chen yang menyerang dengan panah, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi menimbulkan cibiran, dan tidak pernah berpikir bahwa pemimpin aula pertama memecahkan api dan gunturnya dengan mudah. Pemimpin cabang pertama Zenyang berkata, "Siapa itu? Keluar!" Ye Chen berteriak, "Serang dan habisi!" Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, ada 9 serangan di Sekte King Yun menembak ke 9 arah, yang merupakan serangan dari Void Slayer. Targetnya persis ke arah penguasa dari ke-9 penguasa cabang Sekte Zeknyang. Segera, ada suara mendengung ke arah penguasa pemimpin cabang Sekte Zengyang. Itu adalah formasi hukum pertahanan dan perannya adalah untuk melindungi penguasa istana agar tidak terbunuh selama perang. Boom, boom, bang, brengsek. Penguasa dari 9 istana Sekte Zengyang sangat marah sehingga bangkit dan mencabut pedangnya. Namun, sebelum mereka melambaikan pedang mereka dan menunjukkan bahwa Sekte King Yun telah memberi perintah untuk menyerang lagi, langit terbelah pada saat yang sama. Serang dan habisi. Kekosongan timur, 4 sosok luar biasa bergegas, ialah Zhong Kui, Zhong Jiang, Sangguan Xuan Jiang, dan Sangguan Xuan Zhong, dan di belakang mereka, pasukan yang tak terhitung jumlahnya meraung mengikuti. Serang dan habisi. Di langit barat-barat, ada 4 sosok kuat ialah leluhur Tianzong dan luhur Su. Di belakang mereka, pasukan besar mengikuti. Serang dan habisi. Di langit selatan juga merupakan 4 sosok kuat mereka adalah nenek moyang dari keluarga timur, keluarga Simon, dan keluarga Bei Chen. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Di setiap kereta, ada puluhan sosok, masing-masing memegang tombak, dengan momentum besar. Serang dan habisi. Di langit utara terbelah oleh telapak tangan, dan 4 sosok yang bergegas keluar masih 4 sosok. Lihatlah lebih dekat, tetapi mereka adalah Wu Ya, Gu Santong, Long Wu, dan Long Yi. Di belakang mereka, pedang bersenandung, seperti hujan pedang, di setiap pedang terbang, ada siluet berdiri di atas satu sama lain. Serang dan habisi. Pesona Sekte King Yun melebar, dan Zhou Ao, mengenakan baju perang, adalah yang pertama bertarung. Saat Zhou Ao memimpin, darah dan biaya pasukan Sekte King Yun mendidih, dan setiap raungan mengguncang bumi. Boom, bang, gemuruh. Pasukan sangat besar menutupi langit, dan momentumnya telah menjadi satu, terlalu kuat, menghancurkan kekosongan dan membuat dunia meledak. Melihat ini, kerumunan berlari untuk melihat pertunjukan tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mereka menonton selama lebih dari 3 jam, tetapi tidak menemukan bahwa selain pasukan luar biasa Sekte Zeng yang sebenarnya ternyata masih ada begitu banyak kultivator, yang pertempurannya 4 kali lebih banyak daripada Sekte Zeng yang. Ini
Di mana tentara ini? Seseorang telah melangkah mundur tanpa sadar, melihat ke kejauhan dengan tidak percaya. Mungkinkah sekte Heng Yue? Apakah entah dari mana? Di sini, melihat gelombang bergulung-gulung ke segala arah, dan 9 master dari sekte Zeng yang juga melangkah mundur tanpa sadar dan tercengang. Kecelakaan besar. Wajah ke-9 pemimpin cabang sekte Zeng yang berubah drastis. Tentara dalam pertempuran besar seperti itu bahkan tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang mereka melihat bahwa mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini telah direncanakan sejak lama. 9 pemimpin cabang sekte Zeng yang kaget. Pasukan besar telah membanjiri pasukan sekte Zeng yang dari segala arah. 36 sosok, masing-masing seperti dewa, pertarungan 4-1. Melihat ini, 9 orang pemimpin cabang sekte Zeng yang hentikan mereka. Meskipun takut akan pasukan besar yang mengepung. Blokir mereka. Pertempuran akan segera dimulai. Pemandangannya sangat luar biasa. Jika melihat di atas langit. Kurang dari 1/4 jam setelah pertempuran, tubuh berdarah jatuh dalam ketiadaan, dan tombak perang berdarah dimasukkan ke tubuh. Itu adalah penguasa cabang kedua sekte Zeng yang dipenggal oleh Gu Santong. Di tempat, pasukan mayat hidup yang dikendalikan oleh penguasa aula kedua langsung kehilangan kekuatan tempurnya dan berubah menjadi abu terbang di angin berdarah. Segera, tubuh berdarah lain jatuh dari langit, itu adalah pemimpin cabang keempat sekte Zeng yang dibunuh oleh leluhur Tianzong. Kemudian, kedua sosok jatuh tanpa urutan tertentu, dan kematiannya menyedihkan. Mereka berdua adalah penguasa sekte Zeng yang. Seperti penguasa aula kedua yang mati, kematian mereka berhubungan langsung dengan pasukan mayat hidup. Setiap kali penguasa cabang sekte Zeng yang dihancurkan, pasukan mayat hidup akan menghilang sepotong demi sepotong, keseluruhannya ditekan tanpa sedikit pun berbalik. Kapan kamu bersatu? Di satu sisi langit, murka penguasa aula kelima sekte Zeng yang terdengar, karena dia berlawanan dengan dua leluhur besar sekte Heng Yue dan para senior keluarga Sangguan. Melihat mereka, penguasa cabang kelima sekte Zeng yang benar-benar mengerti bahwa tidak berperang melawan pasukan besar, tetapi kombinasi dari banyak kekuatan. Kamu tidak perlu tahu, leluhur Heng Yue naik ke langit, dan menyerang. Boom! Di tempat, penguasa cabang kelima sekte Zeknyang ditekan berlutut di tanah, dan sebelum dia benar-benar bangun, leluhur Heng Tian menyerangnya. Sebuah pedang menembus dadanya. Di belakangnya, Sangguan Xuanzong dan leluhurnya berturut-turut menembak. Semua pukulan adalah kekuatan supernatural. Apa? Penguasa cabang kelima sekte Zeng yang meraung, tetapi tidak berhasil. Dia menghadapi 4 pria kuat dengan level yang sama, dan masing-masing lebih baik darinya. Dalam barisan ini, dia tidak punya kesempatan untuk berdiri. Beberapa jam yang lalu, mereka duduk di kursi panjang sambil minum alkohol dengan santai, memikirkan kehancuran sekte Qingyun, tetapi setelah beberapa jam, mereka dikepung secara brutal oleh pasukan besar. Dengan serangan pedang Heng Tian kepala penguasa cabang kelima sekte Zeng yang dipotong di tempat dan jatuh ke dalam kehampaan. Oke, tepat setelah penguasa cabang ke sekte Zeng yang dihancurkan, orang leluhur Heng Yue tidak pergi ke tempat lain, mereka melihat pusaran hitam muncul dari langit di atasnya, dan seorang pria besar dengan baju perang dan baju besi kuno keluar. Tidak hanya mereka, tetapi juga pusaran hitam muncul di banyak tempat lain. Beberapa dari mereka keluar, mata mereka kosong, wajah mereka bodoh, mereka jelas mati, tetapi mereka memiliki aura yang kuat. Ye Chen berteriak, "Hati-hati,
Ini adalah mayat hidup yang jauh lebih kuat, sulit untuk dibunuh. Di arah lain, Ye Chen, memegang pedang Cixiao, mengirimkan suara ke semua pasukan. Mata roda abadi terbuka penuh. Melihat sekeliling, Ye Chen ingin memastikan, apakah Raja Falun ada di sini. Namun, melihat bayang-bayang langit, Ye Chen tidak menemukan Raja Falun. Ye Chen merespons dengan sangat cepat, menghindarinya dengan berbahaya, dan kemudian menghancurkan kepala mayat hidup yang lebih kuat dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba berubah kembali menjadi serangan pedang. Ye Chen membelah dua mayat hidup yang lebih kuat di dua bagian, lalu lautan api dan guntur yang mengamuk, menghancurkan tubuh jenderal mayat hidup menjadi abu terbang. Apakah ini jenderal mayat hidup? Mendengar suara Ye Chen, Gu Santong tidak jauh mencibir, dengan pedang melintasi langit, memenggal kepala seorang jenderal mayat hidup yang dimusnahkan. Ini tidak sehebat yang kamu katakan. Gu Santong menggelengkan kepalanya, berjalan dengan pedang besi. Tentu saja, Gu Santong baru saja melangkah maju, dan mayat hidup jenderal kematian yang telah dipenggal, tiba-tiba bergerak lagi menyerang Gu Santong. Ayo, masih belum percaya yang aku katakan. Ye Chen bergegas dan melangkah maju, memblokir mayat hidup tanpa kepala, dan meledakkannya menjadi ampas dengan cara yang kuat. Mayat hidup hari ini jauh lebih lemah daripada yang Ye Chen temui malam itu. Mayat hidup waktu itu, meskipun Jining Suang, bukan lawannya, dan dia telah menderita banyak kerugian. Di bawah, di antara puing-puing, Gu Santong keluar dengan malu dan bersumpah, aku tidak begitu memalukan seperti ini selama hidupku. Jangan bergerak, biarkan aku datang. Gu Santong mendengus dan melambaikan pedang besinya yang bergegas. Mengingat kerugian besar sebelumnya, kali ini Gu Santong belajar dengan sangat pintar untuk menghabisi mayat hidup menjadi abu terbang. Boom! Di sini, Ye Chen membuat serangan yang kuat lagi, dan Dewa Kekacauan begitu kuat sehingga Ye Chen akan menghancurkan mayat hidup jenderal kematian menjadi puing-puing. Segera, Ye Chen melihat ke seluruh medan perang. Di matanya, Ye Chen melihat ada darah. Medan perang dengan radius hampir 100 mil ini penuh dengan perang. Langit bengkak karena kabut dan darah, tulang-tulang di tanah adalah gunung, dan itu menjadi neraka berdarah. Namun, Ye Chen senang bahwa pasukan Yan Huang, Heng Yue, Qing Yun dan pasukan koalisi dari berbagai keluarga memiliki keunggulan mutlak. Ayo habisi lebih cepat 4 penguasa utama Sekte Zhengyang yang tersisa. Ye Chen segera mengirimkan suara ke 4 pihak, dan kemudian menginjakkan kaki di lautan kekacauan dan langsung pergi ke penguasa utama pertama Sekte Zhengyang. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah menghancurkan penguasa cabang Sekte Zhengyang yang tersisa dalam waktu singkat. Setelah penguasa Sekte Zhengyang terbunuh, pasukan Sekte Zhengyang di sini adalah pasir lepas. Hal berikutnya, itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Kamu Ye Chen. Ketika cabang Sekte Zhengyang pertama masih terburu-buru, ketika dia melihat Ye Chen bergegas turun, wajahnya tiba-tiba tertegun. Anak panah yang menyelinap ke arahku sebelumnya adalah kamu. Anda bisa mengenaliku dengan topeng, aku merasa terhormat. Ye Chen tersenyum. Begitu, aku mengerti semuanya. Kengerian semua ini adalah kekuatan mengerikan kamu mencoba membingungkan dan mengganggu situasi di Chu Selatan, dan kamu memegang kendali. Sudah terlambat mengerti sekarang. Ye Chen mendengus dingin, dan segera menembak. Pemilik cabang pertama Sekte Zhengyang berteriak, kamu mencoba menghancurkan leluhurmu, mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan jiwa roh alis meledak, langsung mendekati kepala Ye Chen.
Sangat menarik untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, Sekte Zeng yang bukan leluhurku. Ye Chen mencibir, tanpa henti, jiwa naga dan Zhu bergegas keluar, membuka mulutnya dan menelan jiwa pemimpin cabang pertama Sekte Zeng Yang, dan saat ini, Ye Chen menyerang dan satu pukulan membuat muntah darah pemimpin cabang pertama Sekte Zeng Yang. Apa? Penguasa cabang pertama Zeng Yang berteriak dan meraung. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, dia tidak mau mati oleh seorang junior seperti Ye Chen. Dia segera membakar jiwanya, dan kekuatan tempurnya dinaikkan satu tingkat. Rambut hitam panjangnya menjadi berdarah. Menghela nafas dengan marah, dan meluncurkan laut bergemuruh berdarah di satu telapak tangan, mengguncang Ye Chen dan mundur 100 kaki. Mampu menjadi penguasa istana pertama Zeng Yang Sekte, itu benar-benar bukan lelucon. Di antara punggung Ye Chen, sudut mulutnya masih berlumuran darah, dan kekuatan tempur penguasa istana pertama seperti leluhur Tianzong. Tanpa menunggu Ye Chen menghentikan sosoknya, penguasa istana pertama yang terkenal itu menghunus tombak untuk membunuhnya seketika. Sebuah tombak menembus langit virtual dan mendekati dada Ye Chen. Kecepatan membuat Ye Chen tidak responsif. Serangan jari Xuan Ling. Serangan jari yang tak tertandingi ditembakkan dari sisi miring, dan tombak perang pemimpin cabang pertama menyimpang dari lintasan, membantu Ye Chen menyelesaikan krisis instan ini. Adapun orang yang menembak, tak perlu dikatakan ini adalah Jining Xuang. Itu Anda. Meskipun Jining Xuang mengenakan topeng dan gaunnya sangat berbeda dari masa lalu, penguasa aula pertama mengenalinya untuk pertama kalinya, atau dia mengenali Jining Xuang dari misteri serangan jari Jiu Tian Xuan Ling, karena misteri ini, hanya Jining Xuang yang dapat melakukannya. Kamu bahkan menyerang Sekte Zeng Yang dan bergabung dengan Ye Chen dan mengepung pasukanku dari Sekte Zeng Yang. Pemimpin cabang pertama Sekte Zeng Yang pertama terdistorsi, dan melihat Jining Xuang membuatnya lebih marah daripada melihat Ye Chen. Jangan bilang itu sangat buruk. Di sini, Ye Chen, yang telah menstabilkan bentuk tubuhnya, telah datang selangkah demi selangkah, menatap dingin ke penguasa cabang pertama. Jining Xuang menderita, apakah kau bahkan tidak melihat ini? Apa yang kamu katakan, berani berkhotbah kepadaku? Pemilik aula cabang pertama sangat marah, dan memindahkan tombak perangnya ke arah Ye Chen. Tidak suka mendengarkan. Kemudian bicaralah dengan kekuatan. Ye Chen mendengus, dan membuka mode iblis di tempat, meletuskan puncak kekuatan tempur, tidak ada senjata di tangannya, hanya 8 tinju malapetaka yang tak tertandingi. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang benar dan salah, tanyakan saja pada Cheng Kun. Kata-kata Jining Xuang acuh tak acuh, dan Ye Chen menembak tanpa urutan tertentu. Konfrontasi singkat, kerja sama antara Ye Chen dan Jining Xuang menekan penguasa cabanak pertama Sekte Zeng Yang. Ye Chen, yang menghentikan tubuhnya, tiba-tiba mengangkat tangannya, menggunakan jurus leluhur King Yun. Di sini, Jining Xuang juga memulai pada saat yang sama, menunjukkan kekuatan magis terkenal lainnya dari leluhur King Yun. Ye Chen dan Jining Xuang telah mempelajari kekuatan gabungan dari dua misteri ini dari masa lalu, dan Ye Chen dan Jining Xuang juga tahu kengerian misteri ini, jadi mereka berpikir untuk menggunakan misteri ini untuk melawan penguasa cabang pertama Sekte Zeng Yang. Yang lebih penting adalah jurus ini memiliki kemampuan untuk melarang dan hai. Penguasa cabang pertama Sekte Zeng Yang meraung, seolah-olah dia telah melihat betapa mengerikannya kekuatan magis gabungan dari kedua misteri ini, itu langsung membakar Zhou Yuan, dan membukanya sebelum dan hai tersegel. Namun,
Penguasa cabang pertama, yang baru saja membuka larangan, telah diserang lagi, dan serangan pedang Ye Chen menembus dadanya, dan serangan pedang Jining Xuang menembus lengannya. Apa? Penguasa cabang pertama Sekte Zeng yang menggeram dan meraung, rambutnya menyebar seperti hantu, berjuang untuk terluka parah. Ayo serang lagi. Tepat setelah menghentikan bentuk tubuhnya, Ye Chen bergegas pergi seperti naga liar. Di sisi lain, Jining Xuang juga terlepas dari urutannya. Ye Chen dan Jining Xuang itu saling menyerang satu persatu. Boom, bang, gemuruh. Adegan perang tiga orang sangat luas. Kekosongan dan langit yang tinggi semuanya ditutupi oleh dewi yang cerah dan punah. Ye Chen dan Jining Xuang seperti dewa perang dan dewi kuasa. Siapa wanita dengan baju hitam yang bekerja sama dengan Ye Chen? Di bawah, sepasang mata menatap langit, melirik dari Ye Chen, dan jatuh pada Jining Xuang baju hitam dengan topeng di wajahnya. Bekerja sama dengan Ye Chen sangat hebat. Tidak hanya dia, tetapi juga leluhur lain seperti Tianzong, mereka juga terkejut sesaat, cahaya yang dalam melintas di mata tua, dan beberapa petunjuk terlihat dari teknik rahasia yang dilakukan oleh Jining Xuang. Itu Jining Xuang. Chuling melirik langit, tidak lupa mengirim suara ke empat pihak yang penasaran pada orang yang bekerja sama dengan Ye Chen. Apa? Jining Xuang. Ekspresi semua orang tua menjadi sangat indah. Tidak heran mereka begitu, karena hal ini terlalu dramatis. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen diikuti oleh seorang berbaju hitam hari ini, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa orang itu adalah Jining Xuang. Jika Jining Xuang muncul, dan jika Chuling tidak memberitahunya, mereka tidak akan pernah tahu. Zhong Kui yang serius yang sedikit terkejut. Ye Chen itu luar biasa. Ini bisa membawa Jining Xuang menjadi sekutu. Uya dan Gu Santong tertawa, bocah ini bisa memikat wanita cantik lagi. Bagaimana perasaanku dicincang oleh guntur seperti Si Tunan dan Xie Yun, seperti Xiong dan Huo Teng, juga sangat cantik saat ini. Si Tunan baik-baik saja. Dia melihat Jining Xuang dalam kompetisi tiga sekte, sekarang ini pertama kalinya melihat dengan sangat dekat. Aku tidak pernah berpikir itu pada kesempatan seperti itu. Tiba-tiba, pertempuran 2 detik antara keduanya dimulai lagi, tetapi ekspresi wajah semua orang aneh, terutama Zhou Ao, yang telah banyak menderita di tangan Jining Xuang dalam duel di kompetisi tiga sekte.